Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal semuanya, siswa-siswi kelas 7. Perkenalkan, saya Liza Dia Fitriani. Saya guru di bidang studi teknologi informasi dan komunikasi yang membahas tentang komputer. Mudah-mudahan perkenalan ini mengantarkan kita kepada saling komunikasi yang baik, belajar dengan baik, saling mengenal dengan baik, sehingga kita saling bertukar informasi berupa ilmu dengan baik dan menyenangkan. Nah, selanjutnya kita akan masuk pada materi komputer. Apa sih komputer? Komputer merupakan suatu alat elektronik yang mampu melakukan beberapa tugas, yaitu menerima input, memproses input sesuai instruksi yang diberikan, menyimpan perintah-perintah dan hasil pengolahannya, serta menyediakan output dalam bentuk informasi. Nah, gambar yang tertera pada layar yang kalian lihat adalah bentuk dari komputer. Nah, maksud input di sini adalah contohnya agar kalian mudah memahami. Kalian di rumah punya LKS. Nah, LKS itu bukan hasil ketikan atau tulisan tangan manusia, tapi hasil ketikan dari pekerjaan komputer. Makanya bentuk paragrafnya lebih rapi, kemudian ada sisipan gambarnya dan cenderung lebih teratur peletakannya. Nah, itu salah satu bentuk daripada kinerja komputer yang memudahkan pekerjaan manusia dalam bentuk informasi. Nah, selanjutnya komputer itu mempunyai pembagian. Ada dua bagian. Satu adalah software atau perangkat lunak, perangkat aplikasi yang diwadahi oleh hardware untuk memproses perintah untuk kebutuhan pekerjaan manusia. Contohnya Microsoft Word, Excel, WhatsApp, dan lain-lain. Nah, apa sih software itu? Mudahnya ketika kalian punya komputer atau ketika kalian punya laptop atau punya handphone, ketika di dalamnya ada aplikasi, maka secara otomatis itu disebut dengan software. Kemudian yang kedua ada hardware atau perangkat keras. Jadi segala bentuk perangkat komputer yang dapat dipegang bentuknya, dilihat secara nyata, yang dipegang dan mewadahi sebuah software disebut aplikasi hardware. Mudahnya, agar kalian dapat memahami, ketika kalian punya HP, laptop, atau komputer, segala bentuk alat elektronik yang bisa kalian lihat, kayak LCD-nya, kemudian keyboardnya, kemudian mouse-nya, kemudian speakernya, itu disebut dengan hardware. Oke. Selanjutnya, komputer dibagi atas tugas sesuai dengan fungsinya. Nah, yang pertama ada input device atau perangkat masukan. Adalah bagian yang berfungsi memasukkan data baik berupa angka, gambar, video, dan suara dari luar komputer ke dalam komputer. Nah, gambar yang kalian lihat di layar adalah contoh input device. Agar kalian lebih memudahi memahami input device, kalian bisa pahami salah satu alat kamera. Ketika kalian ingin mengabadikan suatu foto atau gambar, kalian tidak mungkin tidak menggunakan kamera. Kalian foto dulu menggunakan kamera, baru bisa tersimpan dalam kamera, kemudian bisa kalian cetak atau kalian simpan di dalam kamera tersebut. Selanjutnya ada yang kedua, ada output device atau perangkat keluar. Berfungsi sebagai alat menyampaikan informasi baik berupa data, angka, suara, video yang tersaji dalam bentuk keluaran. Nah, di sini ada macam-macam daripada bentuk output device. Salah satunya speaker. Ketika kalian dalam HP kalian atau di komputer kalian di rumah, laptop kalian di rumah mau nyetel lagu atau mau memutar video, bila ingin mengeluarkan suara sudah pasti menggunakan speaker, baik speaker yang kecil, yang besar maupun yang berukuran sedang. Itu yang disebut dengan output device. Selanjutnya adalah yang ketiga, ada process device atau perangkat memproses.
berfungsi memproses sebuah perintah dari brainware atau pengguna. Jadi brainware itu adalah ketika kita menggunakan komputer atau laptop, kita disebut dengan brainware, menjadi sebuah sajian informasi atau pekerjaan yang dibutuhkan. Jadi ketika kalian sedang membuat video misalkan di YouTube atau mengedit foto di HP kalian, ketika proses itu sedang terjadi, maka itu disebut dengan proses device. Kemudian yang keempat ada stroke device atau perangkat penyimpanan, berfungsi melakukan proses penyimpanan pada komputer agar data yang dibutuhkan dapat kembali dipergunakan. Nah, kenapa sih di komputer kalian atau laptop kalian, HP kalian bisa melihat gambar yang sama berulang kali atau video yang sama berulang kali atau gambar atau suara yang sama berulang kembali? Kenapa? Karena di dalam komputer terdapat perangkat penyimpanan. Jadi ketika kalian sudah melakukan input device, maka secara otomatis komputer akan menyimpan dengan baik. Nah, segitu saja materi yang dapat saya sampaikan. Bila mana teman-teman kelas 7 ada ingin bertanya, silakan ditanyakan. Materi yang kita pelajari dari awal set sampai akhir terdapat dan tertera di LKS. Selamat belajar dan mudah-mudahan semangat dan betah di MTS Indonesia FAA dengan teman-teman yang baru juga. Gak bosan dan selalu mau belajar TIK dengan semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.